lagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bunda Umay. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bunda Umay selalu berdoa kepada Allah semoga anak-anak beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diangkat semua penyakit yang sedang diderita. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, apakah anak-anak masih semangat belajar online pada hari ini? Coba Bunda Umay cek dulu semangatnya. Teladan aku siap, sekolah teladan bil uswatil mumtaz. Mana rapimu, ini rapiku. Mana ini kelas 4 cerdas, solihah, semangat, ceria. Alhamdulillah kalau hari ini anak-anak kelas 4 masih semangat semuanya. Anak-anak, sebelumnya Bunda Umay ingatkan untuk mempersiapkan buku paket, buku tulis, dan juga alat tulisnya ya. Kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, dengan berdoa membaca basmalah, kita berdoa supaya Allah melancarkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Anak-anak, Bunda Umay mau memberitahu bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita di bab 5, yaitu bab tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Silahkan anak-anak siapkan buku paket PAI kelas 4 kita dan silahkan dibuka bukunya di halaman 66. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita, yaitu materi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, hari ini kita meneruskan di kisah Nabi Musa alaihi salam. Apa saja yang akan kita pelajari di materi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam? Silahkan anak-anak memperhatikan video pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita pada materi bab 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, materi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Silahkan dibuka bukunya bab 5 bagian kedua. Anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada zaman kesombongan seorang raja yang hidup pada masa itu, yaitu Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun merupakan raja yang kejam dan zolim. Suatu hari, Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Fir'aun kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Arti mimpi dari Raja Fir'aun adalah yang pertama, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Yang kedua, laki-laki itu akan lahir pada masa kekuasaan Fir'aun. Yang ketiga, laki-laki itu akan menghancurkan Mesir. Yang keempat, laki-laki itu akan menumbangkan Fir'aun. Dan yang terakhir, laki-laki itu akan membawa agama tauhid untuk menggantikan agama Fir'aun. Karena Fir'aun takut kekuasaannya hilang, kemudian Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh semua bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal tersebut diceritakan di dalam surat Ibrahim ayat 6 yang artinya, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu.
Pada saat bersamaan dengan niat Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yukabat dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki yang bernama Musa dan bisa diselamatkan dengan dihanyutkan ke Sungai Nil karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peti yang berisi Nabi Musa alaihi salam kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun dan dayang-dayangnya. Asiyah merasa senang telah menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asiyah, Fir'aun mau menerima bayi tersebut, bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Berikut ini adalah kisah keberanian Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam berusia 18 tahun, Nabi Musa alaihi salam pernah membela orang Bani Israel yang berkelahi dengan orang Kipti atau orang Mesir. Karena membela orang Bani Israel yang tidak bersalah, orang Kipti tidak terima dan marah sehingga dipukul oleh Nabi Musa alaihi salam hingga mati. Nabi Musa alaihissalam merasa menyesal dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita tersebut kemudian sampai ke Fir'aun. Kemudian Fir'aun marah dan berniat untuk membunuh Musa. Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir sampai ke negeri Madian. Kemudian sampai di Madian, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menceritakan kejadian tentang dirinya. Nabi Syuaib alaihissalam melindungi Nabi Musa dan menikahkannya dengan salah satu putrinya. Berikut ini adalah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa menerima wahyu pertama di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang dahsyat sampai tubuhnya menggigil ketakutan. Kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kitab suci Nabi Musa alaihissalam adalah Taurat. Berikut adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, tongkat bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangan yang bisa bersinar terang. Yang ketiga, tongkat bisa membelah Laut Merah dan menyatukannya kembali. Meneladani perilaku Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak, apa saja perilaku yang patut untuk kita teladani dari Nabi Musa alaihi salam? Pemberani dan tidak sombong. Akan tetapi, pemberani yang seperti apa? Yaitu berani karena benar dan takut ketika salah. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Berikut adalah tugas. Kerjakan tugas di buku paket PAI halaman 70, nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis atau di buku tugas. Jangan lupa juga kumpulkan tugasnya di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah kisah masa kecil Nabi Musa. Yang kedua adalah keberanian Nabi Musa dalam melawan Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah tentang ketika Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat adalah tentang mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah tentang meneladani perilaku dari Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami pembelajaran hari ini? Semoga anak-anak semuanya bisa memahami pembelajaran PAI, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Amin ya rabbal alamin.
Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran PAI kita pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, anak-anak boleh langsung WA ke Bunda Umay. Jangan lupa, anak-anak juga kerjakan tugas yang sudah Bunda Umay berikan. Dan jangan lupa kumpulkan tugasnya di website e-learning Sekolah Teladan di Yogyakarta. Kalau sudah cukup, Bunda Umay tutup pembelajaran hari ini sampai di sini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, hab. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Dari Bunda Umay sekian, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar dan selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas. Amin ya robbal alamin. Bunda Umay tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak di teladan itu hebat.